Ya minimal ajengan banyak artis-artis dari Jakarta. Kalau saya ya artis Nggak organ gitu, apa-apa, artis yang penting obrok-obrok datang ke rumah iya, lah. Doraemon intinya uang Mm-mm. banyak. Tahu obrok-obrok ajengan? Tahu, Iya obrol. minimal artis obrok-obrok Iya, setelah Idul Fitri banyak ke rumah lah, iya. mau mandi Yang obrol jangan kembang. yang obrok yang Ya, tingkatan tinggi ya harusnya. saya kan ilmunya belum seperti Enggak, kalau ajengan. mau berguru sama saya, karena saya Mm-mm. dikasih ilmu. Mm. Ilmu yang paling hebat kalau situ benar-benar mau berguru Ya sama mau saya. benar-benar berguru Iya. supaya kan artis kan kuat kan cantik artis. Iya, Kalau cantik. seartisnya dari Jakarta mungkin kan karena saya masih seperti ini masih anak kemarin sore, jadi nggak harus mengikuti jejak gurunya lah. Minimal obrok-obrok pada ke rumah lah Ah, nggak besok. apa-apa, Terus obrol bangunin yang penting sahur ada gitu loh. kemauan gitu, Mas Mm-mm. Doraemonnya gitu. Jadi gimana itu dulu tuh belajarnya di mana aja nanti? Saya Saya sih belajar tertarik nih. itu di Gunung Colom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang berusaha menghentikan seorang kiai sesat tukang santet dan pasang susuk pengasihan. Kiai ini memiliki istri sampai 9 perempuan muda. Dan dia juga merupakan guru spiritual dari para artis dari Jakarta. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk menghentikan sang dukun yang berkedok kiai itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Aksi Kang Ujang ini adalah ketika beliau ingin menghentikan ajengan Sohibul Munir, seorang kiai sesat yang biasa melakukan kirim santet. Namun yang terkenal dari sang ajengan adalah sosoknya yang merupakan spiritual dari para artis dari Jakarta. Ajengan Munir dikenal memiliki ilmu pengasihan dan ilmu penglarisan yang sangat luar biasa. Sehingga maklum saja, banyak para artis yang ingin karirnya agar cemerlang, sering datang kepada ajengan Munir untuk meminta bantuan. Kehebatan sang ajengan pun juga dibuktikan sendiri dengan jumlah istri yang dimilikinya. Dia memiliki istri berjumlah 9, dan kebanyakan mereka masih berusia cukup muda. Informasi tersebutlah yang kemudian menggugah hati suci dari Kang Ujang Bustomi. Apalagi juga diketahui, sang ajengan juga melakukan praktek kirim santet yang mengerikan. Sebab itulah Kang Ujang kemudian datang untuk menghentikan praktek terlarang menyesatkan yang dilakukan oleh sang ajengan Sohibul Munir itu. Dan ketika Kang Ujang datang dan sampai di rumahnya, tampak dia diterima oleh seorang perempuan yang katanya adalah istri keempat dari ajengan Munir. Kang Ujang berkata, dengan mengenalkan dirinya bernama Doraemon yang seorang vlogger, Kang Ujang meminta kepada sang perempuan, yaitu agar mempertemukannya dengan suaminya. Tujuan Kang Ujang adalah berpura-pura untuk belajar ilmu kepadanya, juga untuk melakukan pasang susuk pengasihan. Sang istri pun kemudian memanggil suaminya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang ajengan tukang santet menyesatkan itu. Assalamualaikum ajengan, mohon maaf saya dengan Doraemon mengganggu tidak ini? Ini ajengan Sohibul Munir ya? Iya, saya Munir.
Kang Ujang pun langsung berkata kepada Ajengan Munir bahwa dia telah mendengar banyak informasi dari warga, bahwa Ajengan Munir adalah orang yang memiliki kemampuan spiritual yang sangat luar biasa. Dan jika diperkenankan, Kang Ujang ingin belajar ilmu kepadanya. Dan juga ingin minta tolong untuk melakukan pasang susuk. Dan mendengar tujuan Kang Ujang yang demikian. Dengan tanpa curiga, Sang Ajengan pun dengan senang hati bersedia memenuhi permintaan dari Kang Ujang Bustomi. Bahkan dengan sombongnya dia juga mengatakan bahwa dia memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Telah sangat banyak orang yang datang minta bantuan kepadanya. Baik itu melakukan pasang susuk, pengasihan, ataupun penglarisan, dia mengaku ahlinya melakukan hal tersebut. Katanya banyak para artis Jakarta yang datang dan sering minta bantuan kepada Sang Ajengan. Apakah itu benar? Tanya Kang Ujang Bustomi. Ajengan Munir pun membenarkan perkataan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia mengatakan, artis-artis yang terkenal di televisi itu, banyak yang datang minta bantuan kepadanya agar bisa tenar dan terkenal. Saya konon katanya tuh Ajengan tuh di sini tuh suka banyak artis-artis dari Jakarta. Oh, yang dari datang mana sini. saja artis yang papan atas. Oh, papan Oh, atas. mobil aja dari itu yang Jaguar ada. Oh, ada yang Jaguar. Iya, Alphard ada. Oh, Alphard. Kasih uang itu banyak. Oh, banyak. Setelah mengetahui kebenaran tentang Sang Ajengan yang terlihat sangat sombong itu, Kang Ujang kembali berkata kepadanya bahwa apakah benar Ajengan Munir adalah juga praktisi yang biasa melakukan kirim santet. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, ternyata wajah Sang Ajengan menjadi langsung merah. Dia tidak suka ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah tukang santet. Namun Kang Ujang mencoba memberikan penjelasan bahwa banyak warga masyarakat yang berbicara demikian. Selain itu Kang Ujang juga merasakan, sepertinya Sang Ajengan memang memiliki kemampuan ilmu santet yang sangat hebat. Ajengan Munir menjadi bertambah marah mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi. Di saat itulah dia kemudian menyadari bahwa Kang Ujang di hadapannya juga memiliki kemampuan yang tak biasa. Dia kemudian berpikiran bahwa kedatangan Kang Ujang adalah untuk mengetes kemampuannya. Kang Ujang mengaku tidak ingin mengetes siapa saja. Dia hanya ingin membuktikan kebenaran. Apakah memang Ajengan Sohibul Munir adalah memang memiliki kemampuan ilmu santet. Setelah itulah dengan kemarahannya, Ajengan Munir berkata jujur kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa memang dia adalah seorang tokoh spiritual yang bisa melakukan kirim santet. Dan karena marah merasa dites Kang Ujang, Sang Ajengan langsung mengajak Kang Ujang untuk adu kesaktian ilmu gaib. Dan jika Kang Ujang bisa dia kalahkan, maka harus bersiap untuk menerima konsekuensinya. Kalau mau namu ke sini, jangan ditanya masalah santet. Tutup poin, butuhnya Oh, apa berarti, saya bantu ya. berarti Ajengan itu punya ilmu kekuatan. Iya, kekuatan saya paling kuat. Kamu belum tahu nyobain air dari saya ya? Mau nyobain gimana maksudnya? Nyobain, kamu belum pernah ya? Belum. Nih, Kalau dicobain air gimana maksudnya? Gimana aja? Semat ajiku gelap sewot saya pangoro mencar berjekeni apes penuh gugur. Minum sama kamu. Ajengan Munir meminta Kang Ujang agar meminum air yang sudah dia beri kekuatan mantra gaib. Dan dia ingin menyantet Kang Ujang dengan media air putihnya itu. Dan sadar dengan tujuan Sang Ajengan, Kang Ujang kemudian menetralisir kekuatan santet yang ada di air gelas tersebut. Dan atas kehendak Tuhan, air santet itu tak berefek apa-apa ketika diminum Kang Ujang Bustomi. Ajengan Munir pun menjadi marah dan penasaran. Dia kemudian kembali memantrai air di gelasnya agar diminum Kang Ujang. Namun hasilnya sama, air santet itu tak mampu menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah Sang Ajengan menjadi semakin murka. Tampaknya orang di hadapannya itu memang memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Sebab itulah dia kemudian menantang Kang Ujang untuk melakukan duel adu ilmu kanuragan. Sampai ada yang hancur di antara mereka. Ya, terus maunya apa? Maunya aku kesinggung sama kamu. Kalau kamu merasa hebat, mari kita adu ilmu malam ini juga. Oke. Siapa yang dulu akan mati? Aku atau kamu yang akan mampus di tanganku? Berarti Brengsek kamu. nggak jadi minta THR. Ah, buat apa tiap dari kamu? Uang saya juga banyak. Ya udah. Kamu ini bikin kesel. Ya Kurang sudah. ajar kamu. Saya tonjok saya perut kamu.
Tunjukkan aku punya ilmu apa. Wah. Pertarungan dua spiritual beda aliran itu memang cukup luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Akan tetapi yang dihadapi Ajengan Munir adalah Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh spiritual pemilik ilmu hikmah yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam ajaran iblis. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu hitam dari Kiai Sesat Ajengan Munir. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan,
Namun pada akhirnya, sang ajengan itu harus mengakui kehebatan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang ajengan itu akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuhnya, sehingga membuatnya langsung terkapar di lantai rumahnya. Tubuh itu tak lagi bisa bergerak, dan sepertinya dia sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat ajengan Sohibul Munir, sang dukun santet yang berkedok kiai itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.